Halo guys, balik lagi sama gue Noval di YouTube channel Koinvestasi. Hari ini kita bakal ngomongin Bitcoin yang harganya baru aja naik gila-gilaan nih, karena ada beberapa kabar positif yang terjadi selama akhir pekan kemarin. Tapi sebelum mulai jangan lupa like, subscribe, dan klik lonceng notifikasi di YouTube channel Koinvestasi. Pertama disclaimer guys, ini merupakan pandangan gue pribadi dan bukan saran atau ajakan untuk investasi. Dan disclaimer lagi, sorry banget kalau ada suara berisik karena kita as you can see lagi liburan. Oke, langsung aja guys, tapi walaupun liburan gue tetap mau update nih, dimana Bitcoin baru aja mendekati all time high-nya di sekitar 60.000 US dollar atau 800-an juta rupiah, karena ada beberapa kabar positif yang baru terjadi di akhir pekan kemarin. Nah, jadi langsung aja nih. Yang pertama, jadi tuh kabar positifnya datang dari persetujuan Bitcoin ETF atau reksadana Bitcoin, yang kalau misalnya ingat beberapa kabar kemarin, persetujuannya itu susah banget dari Securities and Exchange Commission atau semacam OJK-nya Amerika lah. Karena mereka tuh khawatir Bitcoin ETF ini tuh bakal bikin kerusakan di sistem keuangan, terutama di pasar modal. Nah, tapi sekarang tuh kayaknya udah mulai berubah pikiran karena udah mulai dipersetujui, terutama nih oleh ProShares. Jadi ProShares ini adalah perusahaan yang menerbitkan reksadana Bitcoin, tapi reksadana Bitcoin yang disetujuin itu reksadana Bitcoin Futures. Jadi bukan isinya bukan aset spot tapi aset futures. Nah, jadi ini tuh baru aja dipersetujui tanggal 15 Oktober, which is hari Jumat waktu Amerika, tapi di kita udah Sabtu. Dan itu tuh bakal jadi Bitcoin ETF pertama yang meluncur di pasar modal Amerika, terutama di New York Stock Exchange. Nah, ini tuh diperdagangkannya bakal barengan sama saham Amerika karena ini masuknya adalah ETF atau Exchange Traded Fund. Nah, terus juga yang kedua, sekarang udah ada beberapa perusahaan lain yang mulai dipersetujui karena emang ini kayaknya SEC ini tuh atau Securities and Exchange Commission lagi gila-gilaan menyetujui untuk mendorong pertumbuhan Bitcoin. Karena emang kalau ingat kemarin kan Gary Gensler sempat dukung adanya reksadana Bitcoin untuk aset futuresnya. Nah, makanya kayaknya sekarang lagi diterapin, dan salah satu perusahaan lain adalah Valkyrie. Kalau misalnya ingat, itu juga salah satu perusahaan manajemen keuangan terbesar di dunia. Nah, jadi ini kayaknya bakal jadi sentimen positif yang juga bakal dorong perusahaan lain untuk mulai apply menerbitkan Bitcoin ETF-nya sendiri. Nah, terus yang menariknya lagi sekarang tuh Grayscale, kalau misalnya ingat GBTC itu kan adalah sebuah mutual fund atau trust fund. Nah, sekarang tuh mereka pengen ngubah trust fund itu menjadi ETF atau Exchange Traded Fund. Nah, bedanya apa? Kalau misalnya mutual fund atau trust fund ini tuh adalah sebuah dana kumpulan yang dikelola oleh manajer investasinya atau Grayscale-nya itu sendiri, dan itu nggak diperdagangkan secara publik di bursa saham atau bursa Amerika. Nah, tapi kalau ETF ini, ETF tuh beda. Dia bukan terdaftar sebagai satu kumpulan dana yang dikelola oleh satu manajer aja, tapi dia tergolongkan sebagai aset untuk diperjualbelikan secara publik atau terdaftar di New York Stock Exchange itu atau bursa sahamnya New York. Nah, makanya ini bakal jadi kabar positif karena bakal lebih banyak yang kenal terhadap kripto, terutama Bitcoin, melalui reksadana ini. Nah, jadinya ini bisa jadi sentimen positif yang berikutnya bakal dorong harga Bitcoin naik lebih tinggi. Karena kalau kita lihat, emang sekarang tuh dana yang dikelola sama Grayscale udah lumayan banyak, dimana 2 hari terakhir pas di update itu tuh aset under managementnya atau AUM-nya itu ada di sekitar 52,6 miliar US dollar. Bayangin guys, 52,6 miliar US dollar itu kan duit yang bukan dikit ya. Dan Grayscale ini tuh salah satu perusahaan manajemen investasi yang cukup besar di dunia kripto, dan apapun yang dia lakukan, kayak kemarin Cardano, pas Cardano masuk ke portfolionya harganya langsung terbang, dan sekarang Bitcoin bakal ada ETF-nya yang diterbitkan sama mereka dan kemungkinan harganya juga bakal ikutan naik lebih tinggi. Nah, sekarang kalau kita lihat dari sisi teknikal, bisa dilihat tuh harga Bitcoin lagi di 62.227 US dollar, dimana ini udah dekat banget sama all time high-nya kemarin, yaitu di sekitar 64.800 US dollar. Nah, jadi ini kemungkinan dengan banyaknya kabar positif ini, kedepannya Bitcoin bakal terus naik, terutama dengan adanya kabar kebijakan fiskal kebijakan pemerintah lah kemarin yang baru aja naikin debt ceiling atau toleransi terhadap utang yang dimiliki oleh negara. Karena kemarin kan sempat mau ada government shutdown karena diselamatkan oleh Joe Biden yang menandatangani proposal untuk menyuntikkan dana lah kepada perekonomian, terutama kepada menteri-menteri yang punya anggaran tapi mulai kehabisan dana. Jadinya bisa dilihat inflasi bakal naik terus, dan sekarang juga udah ada 5% untuk inflasi Amerika. Jadi kemungkinan orang-orang yang punya kekayaan di fiat atau dolar itu bakal pindahin ke aset beresiko kayak saham dan juga Bitcoin atau kripto lainnya.
Nah makanya ini kemungkinan bakal jadi sentimen positif, sehingga kalau misalnya kedepannya kalau misalnya orang-orang pindahin dana ini ya harga Bitcoin pasti naik karena supply-nya juga terbatas. Nah intinya kalau emang tadi kondisi perpindahan dana ke Bitcoin dan kripto itu terjadi, harusnya sih target oleh Plan B atau perusahaan yang bikin stock to flow model ini tuh benar, dimana dia prediksi kalau misalnya di Oktober ini bakal nyampe 63.000 US dollar, terus nanti November 98.000 US dollar, habis itu Desember 135.000 US dollar, sebelum di 2022 nanti bakal ada perubahan kebijakan oleh beberapa negara, atau intinya tapering. Intinya sebelum ada perubahan kebijakan di 2022 di mana nanti inflasi mulai turun, nilai dolar mulai naik, kemungkinan aset-aset beresiko kayak kripto bakal mulai turun. Dan pas banget sama siklus 4 tahunannya Bitcoin. Nah jadi ini masih kemungkinan aja, tapi ya disclaimer aja, ini gue juga bukan dukun, jadi nggak mungkin tahu apakah akan terjadi secara pasti atau enggak. Tapi ya kalau ngelihat siklus ya harusnya kejadian. Tapi supportnya yang nggak bakal separah kemarin, karena bisa dilihat kalau dari bear market kemarin supportnya akan terus naik. Dimana kalau menurut gue pribadi sekarang tuh support terkuat ada di sekitar 40.000 US dollaran lah, sampai 35.000 US dollar. Intinya semoga aset-aset kalian nanti mulai naik lagi dan mulai mencapai harga kalian beli pas bulan atau peak bulan yang dikira orang-orang di bulan April kemarin. Nah terus kalau misalnya udah nyampe harga April, kalau emang niat kalian short term langsung take profit aja. Kalau misalnya emang niatnya long term atau kalian percaya sama fundamentalnya, mending hold aja, karena ya bisa dilihat jangka panjang emang harganya semakin naik. Dan balik lagi, perhatiin fundamentalnya dan kalian harus riset pribadi dulu agar kalian percaya sama diri sendiri saat investasi atau trading. Jangan ngikutin kata orang doang atau kata gua doang. Sekian dari gua pribadi. Kalau misalnya ada yang mau ditanyain langsung aja komen di video ini. Dan maaf kalau suara gua bindeng karena lagi agak sakit. Dan jangan lupa like, subscribe, dan klik lonceng notifikasi di YouTube channel Koinvestasi. Dan as always, Koinvestasi aset masa kini, kaya masa depan. Tapi sebelum mulai jangan lupa like, subscribe, dan klik lonceng notifikasi di YouTube channel Koinvestasi. Pertama disclaimer guys, sorry banget nih suaranya agak berisik karena Ulang. Kenapa? Gua tadi gini anjir, gua lagi gini lu ngomong.